Perkenalkan nama saya Matur Saja dengan NIM 2021. Saya dari kelas wawasan aplikasi teknologi A. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi teknologi di bidang pendidikan sebagai berikut. Sebelum itu, manfaat teknologi di pendidikan. Jika digunakan dengan benar, teknologi membantu mempersiapkan siswa untuk karir masa depan mereka. 2. Mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas merupakan suatu cara yang bagus mencapai keragaman dalam proses mengajar. 3. Siswa dapat memiliki akses buku pelajaran yang disediakan. Ini akan mudah, efisiensi jauh lebih murah daripada membeli buku dalam bentuk fisik. Contoh pemanfaatan dalam bidang pendidikan: 1. Pembelajaran berbasis komputer. 2. E-learning. 3. Blended learning. 4. Perpustakaan digital. 5. Penggunaan alat pendukung KPM. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi teknologi dengan e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pelajaran baik berupa video, gambar, teks, ataupun suara di mana saja tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Sistem seperti ini tentu saja dimiliki oleh universitas terbuka di Indonesia, salah satunya Universitas Benda Kudus dengan laman website Sunan. Sunan sendiri mempunyai penggayaan konten seperti materi yang dapat diuji siswa, baik berupa PDA, PPT, Word, ujian online, ataupun sistem penilaian siswa dalam bentuk website. Sistem pembelajaran e-learning umumnya tidak dapat menggantikan model belajar konvensional di kelas, tapi hanya sebagai pendukung kegiatan KBM siswa dan memberikan kemudahan pengajar dalam menyampaikan informasi pada siswanya. Berikut laman website tampilan menu login Universitas Mulia Kudus dengan judul Sunan Sinau Sing Temenanan. Di sini ada admin, ada password. Setelah ada memasukkan, silahkan bisa klik login. Berikut tampilan setelah login. Di sini terdapat berbagai macam menu. Dan di sini terdapat informasi kampus. Di sini ada menu home, dashboard, kalender, private file, kelas, dan sebagainya. Di sini untuk kelasnya, saya akan menjelaskan salah satu kelas, yaitu kelas wawasan dan aplikasi teknologi. Di sini dapat pertemuan pertama, terdapat menu absensi. Pertemuan 2 ada pertemuan berupa video conference dan absen. Video conference ini biasanya menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Zoom ataupun Google Meet. Ya, sama saja. Dan di sini juga ada pengumpulan tugas ataupun UTS dan forum diskusi. Tampilan ini merupakan tampilan terbuka yang sangat simpel dan dapat diakses oleh orang awam sekalipun. Untuk lebih lengkapnya terkait e-learning, di sini saya memberikan video referensi e-learning dari ITB. Apa itu e-learning? E-learning untuk pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Apakah mendengar ceramah sambil memperhatikan slide presentasi masih dilakukan di dalam kelas? Sepertinya kelas Anda belum memanfaatkan teknologi e-learning alias masih menggunakan pola pembelajaran tradisional. Sebenarnya, apa itu e-learning?
E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronis seperti komputer, internet, telepon, dan lain sebagainya. Di samping itu, kegiatan belajar juga didukung oleh layanan tutor yang membantu mahasiswa apabila mengalami kesulitan. Mari kita lihat perbandingan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran menggunakan e-learning. Pada pembelajaran tradisional terdapat beberapa ciri, di antaranya: pertama, pendidik berperan sebagai sumber utama dalam kegiatan belajar. Meskipun sudah memanfaatkan teknologi laptop dan proyektor, kedua alat itu hanya sebagai tambahan atau pembantu saja. Kedua, penyampaian informasi yang bersifat fakta dan kurang memberikan contoh permasalahan karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat terbatas oleh jam pertemuan yang sudah ditentukan. Ketiga, dalam prosesnya, kemampuan peserta didik dalam hal belajar dianggap sama rata. Padahal, dalam satu kelas terdapat lebih dari satu karakteristik peserta didik dengan beragam gaya belajar dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan keempat, kurang menerapkan prinsip pembelajaran seperti pengulangan atau apersepsi, yaitu memberi peluang bagi peserta didik yang karena kondisi maupun karakteristiknya belum dapat memahami materi pembelajaran. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan e-learning. Melalui e-learning, banyak keuntungan yang ditawarkan. Beberapa di antaranya yaitu: pertama, pendidik tidak menjadi sumber utama dalam belajar, tetapi peserta didik memiliki sumber belajar lain yang telah tersedia di dalam e-learning, seperti elektronik modul, sekom, dan video. Kedua, peserta dapat mengeksplorasi secara mandiri informasi-informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Dan ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya. Jika terdapat kesulitan, mereka dapat berkonsultasi kepada tutor melalui forum diskusi online atau chatting. Jika kita simpulkan, kegiatan pembelajaran yang menggunakan e-learning dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Mengapa efektif? Karena dengan bantuan e-learning, penerapan semua prinsip pembelajaran meliputi apersepsi, motivasi, aktivitas, korelasi, pengulangan, dan kerjasama menjadi lebih mudah. Lalu, mengapa efisien? Karena dengan berbagai keuntungan yang ditawarkannya, kita dapat menghemat waktu pembelajaran di kelas. Selain itu, dengan e-learning, kita telah selangkah maju mengikuti arus perkembangan teknologi. Dapatkan lebih banyak lagi informasi seputar pembelajaran. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit menu dashboard itu apa. Di sini dashboard itu milik saya. Tampilan ini namanya dashboard, menu awal. Di sini ada menu kalender terkait daftar hadir, kayak pengumpulan tugas ataupun UTS, ataupun sekalipun UAS. Jadi dosen memberikan jadwal sendiri yang kita bisa lihat, oh tanggal sekian ada ujian, tanggal sekian ada pengumpulan tugas. Sebelum berbuat file, di sini ada pengumpulan secara pribadi, data pribadi. Di sini ada kelas dan more. More tersebut berupa dashboard ataupun menu notifikasi. Berikut menu grade. Sini ada menu profile, ini usernya saya. Jadi bisa masuk profile, bahasa, forum preferan, editor preferan, host preferan, kalender preferan. Nah, berikut email saya. Email ini terkontak dengan portal.
Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.